Shalom, Anda mendengarkan Special Empowering Khotbah Kristen yang dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra. Di dalam program ini, Roh Kudus akan menyembuhkan, mengurapi, dan memberkati saudara. Karena itu, berdoalah sebelum mendengarkan khotbah, bersepakatlah untuk menerima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, menerima zaman Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Klik like, subscribe, dan share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Selamat mendengarkan Special Empowering Khotbah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menyertai kita semua. Saya akan membagikan mengenai teamwork keluarga bahagia. Katakan teamwork keluarga bahagia. Sama-sama katakan teamwork keluarga bahagia. Nah, adik-adik bilang kiri kanan, teamwork keluarga bahagia. Bilang kiri kanan. Oke, saya sengaja pakai ini supaya adik-adik tahu bahwa hati saya ada buat kalian. Ya, usia boleh kepala 4, tapi hati kepala 4 juga. Aslinya tuh saya lucu sebenarnya, tapi karena beginilah jadi gembala di bawah urapan, lucu tuh jadi nggak pantas gitu. Ya, mungkin hanya istri saya aja yang tahu saya benar lucu gitu ya. Oke, cuman kalau saya ngelucu, kata istri saya jangan lucu, ntar dikira nubuatan. Oke lah saya bilang. Oke, jadi adik-adik kaos kalian itu glow in the dark loh. Ya, coba nanti ke kamar mandi dimatiin lampunya, keluar. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, dia berikan anaknya tunggal agar kita tidak binasa tetapi memperoleh kehidupan kekal. Adik-adik teen sengaja diajak ibadah sering-sering, pujian penyembahan juga ditaruh belakang. Supaya kenal Roh Kudus. Supaya kenal Roh Kudus. Saya percaya semua yang bergereja di sini, kita semua telah berjumpa dengan Roh Kudus. Dan kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus memang hidup dan Roh Kudus itu nyata. Yang percaya katakan hadir. Katakan amin. Jesus is alive and Holy Spirit is real. Ya, adik-adiknya juga harus tahu. Tidak semua gereja seperti ini. Mungkin Anda kecil, lahir, sekolah minggu di sini, jadi nggak tahu keadaan di luar. Tapi tidak semua gereja seperti ini. Sangat jarang sekali ada gereja yang Roh Kudus hadir begitu tangible. Ya, saya tidak bilang kita satu-satunya, dan saya tidak bilang gereja lain salah, tidak. Ya, saya hanya bilang bahwa kita spesial karena ada Roh Kudus yang menyertai kita begitu nyata. Adik-adik ini bisa lihat di Alkitab ada 9 kali Roh Kudus yang hadir di gereja ini. Oke, jadi kalau Bapak Ibu berlibur, nanti liburan Natal, liburan Tahun Baru, saya anjurkan ke gereja di kota di mana liburan. Di Bali banyak gereja, ke Singapura, Singapura ada gereja. Cari saja gereja. Lihat saja, enggak apa-apa. Bandingkan. Ya, bandingkan. Rasakan, bandingkan, ikuti. Nanti setelah liburan pulang, seger, ibadah di kita jadi lebih bersyukur. Jadi lebih bersyukur. Mumpung liburan ke gereja lain kah? Ke Semarang, ke Surabaya, ke Bali, ke Jakarta, ke Singapura. Ke gereja lah hari Minggu. Ke gereja. Ikut aja. Di semua gereja pasti ada Tuhan Yesus kok. Pasti ada Roh Kudus. Cuma Roh Kudusnya tidak diizinkan mengalir atau memang tidak diinginkan begitu. Ya, atau memang pendetanya tidak percaya bahwa Roh Kudus mengalir sehingga ya tidak mengalir karena tidak diizinkan begitu. Tapi pasti ada Roh Kudus, cuma tidak diizinkan mengalir aja. Makanya silahkan coba. Ya, silahkan. Kalau saudara nggak bisa ke gereja kita, misalnya ada acara apa, ke gereja lain juga nggak apa-apa. Sana, nanti bandingkan. Ya, kalau saudara pikir pastor di gereja saya lebih cocok, silakan ke gereja lain. Ya, sebagai gembala dengan senang hati, saya menerima semua jemaat yang menginginkan hadirat Roh Kudus. Karena gereja kita memang seperti ini. Gereja kita memang gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Kemarin ada beberapa pendeta dan penatua datang ketemu saya. Mereka minta saya datang ke gereja satelit-satelit mereka. Untuk membawa kuasa Roh Kudus. Mereka menginginkannya. 2025 menjadi tahun yang luar biasa buat kita semua. Karena kita akan melayani, saya juga melayani dengan kecepatan penuh.
Tapi mereka menginginkan, saya mau bicara tentang beberapa pengalaman dengan Roh Kudus ya. Mereka tidak pernah mengalami Holy Christ. Holy Christ itu tiba-tiba saudaraku ada kasih yang begitu besar. Cinta yang begitu besar. Adik-adik pernah Holy Christ nggak? Fergus pernah. Yang lain mungkin Charlene ya. Holy Christ pernah. Gavin juga pernah. Itu tiba-tiba begitu dicintai, dipeluk, diinginkan. Ada sesuatu yang begitu indah sehingga kita menangis. Kalau dia menjamah kita dengan Holy Christ itu, saya sampai nunduk kacamata saya itu saya beginikan air itu seperti banjir begitu ya, sampai kadang sesegukan saya. Bukan karena nangis kecewa sedih, tapi karena begitu dihibur, begitu dan itu rasanya luar biasa. Bukan hanya perasaan, tetapi sesuatu yang terjadi di dalam batin kita yang begitu luar biasa. Banyak pendeta tanya gimana supaya gerejanya ada holy laughter. Saya bilang nggak bisa gimana-gimana, itu terserah Roh Kudus kan. Ya. Tapi harus diizinkan. Tanya pastor, berapa pendetanya, gimana mulanya bisa holy laughter? Oh dari umur 19 tahun ketika saya khotbah di persekutuan anak SMA di UKS Aloysius, pertama kali saya persekutuan itu mereka holy laughter. Saya bilang begitu. Jadi gimana? Nggak ada gimana-gimana. Itu Roh Kudus bekerja aja. Nggak ada rumusnya gitu. Holy laughter itu jarang dialami orang. Kalau saudara mengalami holy laughter, itu tidak ternilai harganya. Saya masih beringat kesaksian Winnie istri Ziko. Dia rahangnya itu sering sekali ada tidak normal begitu ya. Tidak bisa buka lebar, tidak bisa makan makanan yang mesti burger berapa ini. Lalu dia holy laughter, terjadi sesuatu disposisi terjadi. Retak begitu ya. Dan sampai hari ini normal. Enggak, jadi lebih cantik kan rahangnya, lebih bagus kan. Terus ya bukan hanya sekedar ketawa, tetapi ketika Roh Kudus memberi sukacita, dia membereskan juga yang perlu dibereskan. Contohnya tadi struktur rahang. Ada yang tidak bisa tidur, dia tertawa, dia bisa tidur. Ada yang sakit batuk, sembuh. Ada yang habis ketawa-ketawa, setannya keluar. Saudaraku. Bukan setan, maksud saya ikatan-ikatan dalam hidupnya begitu. Ketawa di dalam Tuhan itu, bukan karena lihat sesuatu yang lucu, itu sesuatu yang sangat berharga. Ada orang-orang Kristen tidak suka, ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tetapi kalau Roh Kudus memberikannya, kenapa tidak? Berarti Roh Kudus menganggap itu baik. Berarti Roh Kudus menganggap itu, barang siapa menabur dengan bercucuran mata, dia akan kembali dengan bersorak-sorai, dengan tertawa, bersorak-sorai, dikatakan demikian. Orang-orang yang tahu menabur di dalam Tuhan, bekerja keras di dalam Tuhan, dia akan dihiburkan Tuhan. Ada hal seperti rebah. Banyak pendeta tanya, gimana cara rebah? Tidak ada caranya, saya bilang. Izinkan saja Roh Kudus. Tidak ada kursus rebah seperti kursus bahasa roh. Ada hal yang harus kita hargai, saudaraku. Ada di tempat ini. Natal ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjadi kebiasaan dan tidak menghargai. Ya, dan saya rindu kita terus menerima pekerjaan Roh Kudus di tempat ini. Yang paling luar biasa, saya banyak menerima kesaksian karakter berubah. Jadi berubah bukan sembarang rebah, ketawa bukan sembarang ketawa, nangis bukan sembarang nangis, tapi karakter berubah. Karakter berubah lebih daripada mujizat keuangan dan kesembuhan. Perubahan karakter, ada buah roh yang pertama. Yang Tuhan inginkan, baru tambah-tambah yang lain. Mujizat keuangan itu cuma penambahan. Karakter yang Tuhan mau, supaya serupa dengan berubah, jadi berani, jadi nggak minder. Berapa anak rohani saya percaya diri dengan panggilannya setelah berapa kali rebah. Dia, oke Tuhan, saya mau melangkah. Dan betul, dia berhasil. Ya, saya diceritakan Pak dosen Mandega, dia bergumul tentang panggilan dia menjadi peneliti ilmiah begitu. Dia diurapi. Menurut Tuhan dia itu jenius gitu. Dan dia nggak percaya. Ya, sampai berapa kali rebah, roh Tuhan turun atasnya. Dia bergerak, bertindak. Dia buat paper dan mendapat penghargaan. Berapa kali penghargaan dari kampus-kampus. Jadi dari orang yang takut, ragu-ragu,
Mereka menjadi percaya dan berani. Itu yang paling penting dari persekutuan Roh Kudus, bukan manifestasinya tapi perubahan buah roh. Oke, saya akan masuk pada hari ini. Jadi adik-adik, ya nggak apa-apa kalau keluar kota main aja ke gereja lain. Mumpung lagi liburan, dilihat, ya dilihat kan, perhatikan. Pastor cuma mau bilang Roh Kudus tuh nyata loh. Saya ngobrol di situ pojok, Tuhan tuh nyata. The angels is real. Roh Kudus itu nyata, supranatural. Itu ada, Alkitab bukan dongeng. Semua yang kau baca di Alkitab adalah ya dan amin. Semua mujizat di Alkitab, semuanya, semua perkara-perkara ajaib adalah ya dan sukalah baca Alkitab. Rindu baca Alkitab. Saya akan masuk materi hari ini. Saya akan buat ilustrasi sederhana biar semua mengerti tentang teamwork family. Kejadian 2 ayat 18 sampai 21 sampai 24. Saya akan bacakan karena keterbatasan waktu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Wah. Kata siapa sih tidak baik manusia seorang diri saja? Jangan individualis. Tidak baik manusia seorang diri saja. Tidak baik. Tuhan yang bilang loh. Lalu apa solusinya Tuhan kalau nggak baik? Solusi dari Tuhan saya lanjutkan. Aku akan menjadikan penolong baginya, bagi pria, bagi Adam, yang sepadan dengan dia, yaitu Hawa, yaitu perempuan. Sama-sama katakan Adam dan Hawa. Laki-laki dan perempuan. Ya, Jojo, Vio, Gwen, semua yang di sini. Adam laki-laki, ya. Ini mudah ya. Hawa, jadi nggak ada laki-laki nikah sama laki-laki. Perempuan sama perempuan. Laki-laki jadi perempuan nggak ada. Perempuan jadi laki-laki juga nggak ada. Adanya laki-laki dan perempuan. Jadi nggak ada LGBT. LGBT itu bukan rancangan Tuhan. Itu penyelewengan, itu abuse terhadap ciptaan Tuhan. Marah-marah nih LGBT, dengar. Begitulah kan keadaannya. Memang demikian kata firman Tuhan. Saya lanjut ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk di padanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Yang cowok-cowok ya, Jojo, Dylan. Pegang-pegang nggak lah ini kalian, rusuk kalian. Fergus, Steve. Ya pegang-pegang nanti pulang ngaca. Ngapain? Lagi cari tulang rusuk yang hilang gitu ya. Nanti kalau udah kuliah tingkat akhir, jangan sekarang, cari pacar. Laki-laki cari pacarnya perempuan. Perempuan cari pacarnya laki-laki. Ada yang kita setuju, amin? Lalu dilanjut ya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari Allah manusia, dibangunnya seorang perempuan kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia ini, inilah dia dari tulang-tulang dagingku dan dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Terjawabkan kenapa sih perempuan? Karena artinya diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan, nah ini nih, sebab itu, yang ini baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Mumpung masih teens, belajar dari sekarang, mandiri. Ya. Belajar, tidak selalu bergantung orang tua. Belajar dari perkara kecil. Mandiri dulu, mandi sendiri. Pasti bisa ya. Cuci piring sendiri, cuci gelas sendiri. Cuci baju kalau punya mesin cuci gampang, tinggal pencet. Yang paling penting tidur sendiri. Ya, belajar semua sendiri. Karena suatu hari kalian akan pergi meninggal orang tua kalian. Dan dikatakan di sini bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Katakan sama-sama menjadi satu daging. Katakan menjadi satu daging. Menjadi satu daging itu dalam terjemahan asli itu ada dabak, yaitu terjemahan aslinya artinya adalah to cleave. Bersatu pikiran, perasaan,
emosi, dan tubuhnya. Tubuh, jiwa, roh menjadi satu roh, satu tubuh, satu jiwa. Soulmate. Gitu ya. Ya, makanya itu udah begitu tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan kerusakannya hebat. Lebih baik telat menikah daripada asal menikah lalu berpisah. Bagi yang sudah terlanjur berpisah, masih ada lembaran baru. Buka lembaran baru yang baik, cari yang seiman dan sepadan. Oke ya, selanjutkan ya. Nah ini nih, nah ini ya. Agar jelas, saya kasih contoh. Seorang laki-laki akan pergi meninggalkan ayah dan ibunya. Seorang wanita juga akan pergi meninggalkan ayah dan berdoalah supaya punya rumah sendiri, entah mengontrak atau beli, terserah. Tapi punya rumah sendiri. Karena selama masih tinggal sama orang tua, tidak benar-benar pisah. Pasti yang ngatur yang punya rumah. Pasti kan? Cuma numpang mau bawa apa kan? Bisa apa kan? Biar mandiri, kontraklah, tinggallah. Apapun terserah, pokoknya tinggalkan ayah ibumu secara fisik. Bukan berarti nggak peduli, nggak sayang, tetap hubungan. Tapi kemandirian saya bicara ya. Saya menikah dengan seorang wanita, Pastor Laura. Boleh maju ke depan. Dan memang benar kan? Betul adanya ya. Silahkan maju Pastor Laura. Ketika kuliah saya ketemu Pastor Laura. Saya jatuh cinta, dia jatuh cinta. Dia dulu jatuh cinta kepada saya. Yang naksir saya tuh banyak banget. Tapi cuma si cantik ini yang memikat hati saya. Jadi tuh saya sengaja cari orang yang nggak tahu saya itu gembala persekutuan. Di persekutuan itu banyak wanita cantik, saya tinggal pilih yang mana, tidak satu pun saya mau. Saya mau orang mencintai saya bukan karena karisma, tapi karena pribadi saya. Jadi saya ajak dia kerja di bank, saya kerja di bank. Waktu itu saya di Standard Charter, dia kerja di CBC. Jadi saya telepon, kita ketemuan. Gitu. Kita bicara tentang anjing, saya punya anjing dulu. Yang saya juga kewalahan ngurusnya, jadi saya konsultasi sama konsultan anjing ini. Jadi sama saya pengen banget, saya capek kerja jadi funding, saya udah mau keluar. Saya mau kerja bagian lending, memberi hutang lebih gampang daripada ya. Ya. Jadi saya tanya tesnya ininya apa, ternyata dia juga nggak tahu tesnya soalnya apa. Oke ya. Akhirnya kita menikah, yakin, siman sepadan, berpacaran. Eng ing ong, 1 tahun pertama asik. Pelayanan, kerja, asik banget. Pelayanan sampai malam, dia ikut, nongkrong di warung, pinggir jalan, makan sama anak-anak rohani saya. Dia ikut, saya kunjungan ke anak-anak rohani saya, ada Mona, ada Ella. Dia dicutekin. Yang cowok juga, ada cowok gitu ya, namanya A begitu ya. Kok udah gak sayang saya lagi, gara-gara ini nih katanya. Saya lagi pacaran, tiba-tiba saudaraku gandengan tangan, ada yang lari mau jatuh gitu. Yosep didorong. Dijorong gitu. Ingat Cep. Dia rambutnya masih Meteor Garden dulu. Lebat sekali dulu. Lalu kita menikah. 1 tahun pertama gak punya anak karena sibuk, gak sempat. Gak sempat, apa ya, gak sempat menciptakan lah begitu ya. Oke. Jadi, akhirnya ini kapan mau punya anak ini, cepet-cepetnya. Kita suka anak. Saya pada awalnya, saya suka anak. Suka ya. Karena, tapi setelah punya 2 anak, saya tetap suka tapi saya nggak mau tambah lagi gitu ya. Mungkin beberapa mengerti betapa nggak semudah itu ya mengurus anak ya. Lalu setelah 1,5 tahun, akhirnya istri saya hamil. Ya, setelah kita melakukan tindakan perbuatan penciptaan, ya, akhirnya istri saya hamil, lahirlah anak pertama. Elisa Sydney, boleh maju ke depan. Bentar lagi saya beres ya khotbahnya. Iya, mirip bapaknya banget kan. Cewek mirip bapaknya, biasanya cantik, puji Tuhan, oke. Ibunya juga cantik sih, tapi biasanya kalau cewek mirip bapaknya, cantik. Kalau cowok mirip ibunya, aneh, oke. Kan jadi cantik. Itu saya tuh mirip bapaknya loh, makanya dia cantik. Mirip bapaknya bang. Untung gak mirip ibunya, enggak. Kayak gini nih, dua-duanya pribadi intim, nempel kayak perangko gini. Nempel.
Ibu-ibu yang punya anak ingat gak dulu? Bayi ditaruh nangis, ingat gak? Dulu Ibu Nela mana? Benar. Iya, betul ya? Mandi pun nempel ya. Gak bisa ditaruh semenit aja, betul ibu-ibu yang punya anak. Ya, katanya bayi itu dilarang bawa tangan. Ya udah kalau itu bawa jempol kaki aja. Maksudnya jangan keseringan di apa? Tapi saya kan tipe penyayang ya, binatangnya disayang, lagi bayi. Ginilah, pet berdua. Jadi rumah tangga kita gandengan tangan. Ada ibu, anak pertama dan ayah. Oke ya. Udah. Belum beres ceritanya, belum. Jangan sedih dulu Fergus, belum beres. Belum beres ceritanya. Lalu berapa tahun kita nggak punya anak lagi? 5 ya? 6 tahun. Habis waktunya. Ngurusi kecil ini, yang ditaruh nangis. Saya keluar kota dan berapa kali setiap tahun tuh periode keluar negeri juga, ada kuliah leadership dan sebagainya. Habis waktu ya. Murid-murid rohani datang di rumah sampai saya pulang rumah jam 7 jam 8 makan malam bareng mereka sampai tadi jam 12 ada yang nginep. Wah habis kita 2 pagi jam 5 pagi di Sate Sinta jam 5 subuh kita ketemu karena pokoknya udah waktu kita habis setiap hari sehingga nggak sempat lagi memikirkan anak kedua. Akhirnya oleh kasih karunia Tuhan kita memutuskan punya anak lagi dah. Serius aja nih keburu tua gitu kan. Lahirlah anak kedua, boleh maju, Fergus Harvey. Nah ini mirip bapaknya juga jadi ganteng lagi. Kapan mirip ibunya? Langsung pipitnya mirip ibunya. Ya, langsung pipitnya dari ibunya, gantengnya dari bapaknya. Oke, gandengan tangan lagi. Cici pegang Fergus. Maka berdua ini dekat banget. Cici tahun depan mau pergi sekolah ke Taiwan. Dia udah kangen dari sekarang. Tiap kali lihat kamar cicinya. Cici masih ada nggak ya? Masih lama perginya saya bilang. Cici kamu nggak tega ninggalin Dede pergi demi masa depan saya berangkat gitu kan? Oke, jadi begini gandengan tangan. Nah, oke ya. Bisa lebih ini biar ke tengah dikit. Nah, gini. Oke, agak ngeregang dikit. Tahu nggak? Ada yang salah. Seorang bingung ya nih. Seorang wanita meninggalkan ayah dan ibunya. Ini yang sudah sepakat mengerti seorang wanita akan pergi meninggal ibunya menjadi satu dengan suaminya. Katakan amin. Katakan yes. Sudah ya, nggak ada yang salah di situ ya. Tapi perginya untuk menjadi satu dengan siapa? Seorang tadi kan Cliff Dabak itu kan menjadi satu tubuh jiwa dan ini satu apanya? Ini kan? Ngerti nggak? Kadang rumah tangga, lihat. Di pause dulu. Awalnya belum ada mereka, diam dulu. Kita maju berdua. Kita gini. Kita gini. Kita gini. Sekarang lihat ini. Sekarang lihat ini. Nggak bisa. Anggap aja 2 bayi. Yang satu ditaruh nangis, yang satu ditaruh ini. Gimana ini? Ya. Jadi sekarang kalau mau pelukan harus begini. Berapa persen yang bisa tersambung ini? Oke, balik lagi. Pernikahan semakin lama, semakin tahun berjalan, semakin lebarin lagi. Lebarin lagi, stop. Satu sibuk kerjaan sekolah, satu sibuk les, sibuk ini, kerja kurikulum, PR, les ini, les itu, main sama teman-teman. Anak di situ kalau udah gede agak sulit diajak sama orang tua kumpul. Sibuk sendiri. Makin jauh. Lihat jarak saya sama istri saya jauh. Jauh. Jadi sepertinya gini, seorang wanita meninggalkan ayah ibunya, menantu sampai ada anak pisah lagi. Nah gitu. Akhirnya ketika anak-anak keluar pergi, lulus SMP, SMA mungkin ada yang keluar kota atau kuliah di luar kota atau luar negeri. Anggap aja Cici kuliah S1, S2, mundur dulu. Dadah, kita tinggal bertiga. Dia S2. Dia harus S1.
Bagus juga, dadah. Nah, stop. Jaraknya lihat. Jaraknya. Kita jadi asing. Siapa lu? Lihat. A distance. Anak tidak boleh memisahkan orang tua. Anak tidak boleh memisahkan. Biarkan orang tuamu memiliki satu dan yang lainnya. Dalam dong, jangan dipisahkan. Oke? Akhirnya ketika anak besar itu biasanya cerai. Jangan heran perceraian itu bisa terjadi umur 50. Ketika anak sudah kuliah. Sudah ya? Kalau suka ribut, kalau ribut nih gini. Kalau rumah tangga yang dari awal karena jarak jauh gini. Pegang lagi. Saya kesal sama dia. Gus, bilang sama Mami, Gus. Bilang sama Mami, kalau taruh sepatu tuh yang benar. Bilang. Bilang. Ngomong aja pakai perantara. Siti bilang sama Mami tuh. Kalau piara kucing, jangan kasih makanan mahal. Hemat. Nanti Barcelona juga bilang sama papi tuh. Jangan terlalu tegas, gitu kan. Bilang sama papi, ini anak bingung nih. Sampein kayak pesan berantai. Bilang sama papi jangan terlalu tegas, bilang sama papi terlalu tegas. Dia ngomong saya, kata mami harus lebih tegas. Udah ngaco pesan berantai kan? Mari kita tata yang benar. Habis waktu saya. Kita tata yang benar. Harusnya begini, mundur dulu anak-anak. Pada mulanya, seorang istri pergi meninggalkan keluarganya menjadi satu dengan, ini udah benar, ini udah benar. Lahir anak pertama di sini. Nah, anak kedua belum lahir. Ini gak boleh diisi anak pertama. Anak bukan Tuhan. Hancur rumah tanggamu kalau begitu. 20 tahun Anda kepahitan luka batin. Nanti kalau di Ibu Holy Cry, saudaraku Holy Cry sampai 3 hari gak habis. Terlalu banyak distance perbedaan. Oke, lalu lahirlah anak kedua. Anak kedua sini. Di sini. Nah. Anak kedua sayang anak pertama pegangan lingkaran. Nah, harusnya begini. Ini tidak boleh dilepas. Gini. Kalau mau berpelukan, ini tetap begini. Tuh, baru masuk. Nah. Oke. Cukup jelas? Yang udah married cukup jelas? Oke, beri tepuk tangan buat keluarga Samara. Kadang anak-anak tuh misahin orang tua. Saya punya mau harus. Mama harus kasih perhatian. Papa harus kasih perhatian. Kasih waktu anak-anak. Papa mamamu pacaran. Dating. Kasih waktu. Biarin mereka berdua di kamar. Jangan digerebek kayak Satpol PP. Lagi pacaran digedor-gedor, digerebek. Orang tua gak tenang tiap kali takut digerebek Satpol PP. Apalagi ada anak teens. Tidur sendiri. Jangan nyusul orang tua. Kalau udah malam, kalian tuh jangan tidur malam-malam. Jangan tidur jam 4 subuh, orang tua kapan tidurnya. Orang tua bisa tidur setelah anak tidur. Kenapa? Mereka mau ngobrol. Ngobrolin kalian. Jangan nguping. Mau ngobrolin pergumulan mereka. Mereka mau dating. Mereka mau berpelukan, mau ngobrol. Karena pada awalnya sebelum kalian ada, mereka udah mulai duluan. Jadi anak-anak, beri waktu orang tuamu untuk berdua. Kalau jalan di mall, biarin papa mama digandeng berdua. Jangan kalian di tengah terus. Biarkan kalian di kanan dan di kiri. Anda punya peran besar untuk orang tua Anda bahagia. Setuju adik-adik teens? Katakan yes. Orang tua, timbok ya, kasih waktu. Yang sibuk mungkin 2 minggu sekali family time.
Yang lebih gak sibuk seminggu sekali, yang sangat sibuk sebulan sekali. Jangan tunggu liburan balas dendam kasih waktu. Balas dendam tidak menyelesaikan apa-apa selain membuat masalah yang baru. Bisa main kartu, bisa nonton di YouTube yang murah kan 15.000 sekeluarga nonton di rumah. Tidak harus mahal, tidak harus ke Disneyland Japan, tidak harus pergi ke Hollywood, tidak harus. Beri waktu. Ya, main game bareng, Brawl Star bareng berempat boleh. Ya, orang tua juga belajar dikit lah. Apa dunia anak, gitu. Harus kasih waktu. Oke. Bagian tubuh Kristus. Main musik boleh maju ke depan, kita tutup. Kita sebagai komunitas gereja. Pertama, connect group. CG. Tidak pernah menggantikan suami istri. Your best friend is your spouse. Sahabat yang paling dekat teman curhat Anda adalah suami Anda dan istri Anda. Bukan teman rohani di CG. Itu adalah sebuah kesalahan jika Anda menjadikan teman CG Anda your best friend. No, tidak biblical. Firman Tuhan berkata, wanita meninggalkan ibunya bersatu dengan bukan dengan teman CG-nya, bukan dengan CG leadernya. Ya. Kalau kita harus memberi ruang, semua itu punya keluarga. Kita harus beri ruang agar tidak merecoki terlalu banyak keluarga lain. Mengerti, katakan amin? Jangan marah kalau ada yang fokus ngurus keluarga, nggak muncul di WA group. Karena mereka lagi sibuk, mungkin anaknya lagi nangis, anaknya lagi ujian. Please give space to take care our family. Yang bisa mengerti katakan amin? Your best friend is your spouse. Kalau memang ada kendala dengan pasangan, bisa curhat sama CG leadernya dan berdoa bersama. Kalau kendalanya cukup parah, kita punya jejaring konselor berbayar, panggil tim konselor, kita konsultasi sama konselor. Ya. Gereja juga tahun depan kita banyak acara, ada malam Pasar Roh Kudus, ada gathering bapak-bapak, ibu-ibu, seminar bapak ibu, retreat, sebagainya. Saya akan berusaha sebaik mungkin tidak mengambil waktu kalian terlalu banyak. Seminimal mungkin. CG sudah bagus, sebulan sekali cukup. Bapak-bapak 2 kali, kan bapak-bapak lebih gampang berkumpul, nggak ada anak kan. Saya akan perhatikan baik-baik supaya kita jangan terlalu banyak acara. Supaya kita bisa punya waktu dengan keluarga kita sendiri. Oke, saya menyadari inti dari gereja adalah keluarga. Bukan event organizer. Hati-hati. Gereja itu bukan event organizer, tapi gereja adalah pembangun keluarga. Dan keluarga butuh waktu. Jadi kan banyak pendeta-pendeta, pergi bareng gitu ya. Saya bilang anak rohani saya, daripada pergi bareng sama saya, ajak anak istrimu ke luar negeri. Jangan pergi bareng saya. Istrimu, anak-anakmu jauh lebih penting dari saya. Ya, kalau suami istri ribut, saya ribut gitu ya masalah gereja, lebih baik pindah gereja daripada pindah pasangan. Jangan berhala gereja. Kalau suami istri ribut, salah satu nggak cocok di sini, cari gereja lain. Roh Kudus ada, Tuhan juga ada di gereja lain. Bedanya nggak ada karena Roh Kudus, tapi daripada saudara bercerai, cari gereja lain. Jangan berhala gereja. Karena gini, suami nggak bisa ganti, gereja bisa ganti. Yang bisa mengerti katakan amin? Saya ini gembala loh, saya tidak posesif. Saya bebas, saudara boleh datang dan pergi seluruh ke hati saudara. Semua domba-domba milik Tuhan, Yesus. Tuhan memelihara gereja ini, Tuhan memelihara keluarga saya, dan Tuhan memelihara semua pemimpin di gereja ini. Tapi kita harus respect dengan keadaan kedaulatan setiap rumah tangga. Biarkan setiap rumah tangga punya waktu yang cukup, punya waktu yang baik, kita support sebisa mungkin. Dengan pertemanan rohani, terutama paling penting ibadah minggu, dan saudara doa pagi. 2025 will be a great year. Dan bukan cuma setahun, itu awal mula dari lompatan besar kehidupan. Yang percaya katakan amin.
Kalau adik-adik percaya, dan saya mau Anda percaya, 2025 akan menjadi titik balik nilai-nilai yang jelek. Yang udah bagus sih, jangan titik balik menjadi jelek. Maksudnya, yang jelek menjadi bagus. Caranya, ikut ibadah sungguh-sungguh, pujian penyembahan angkat tangan, ikutin, baca lagunya, minta mama papa setel lagunya di rumah, di mobil biar terbiasa. Dan setiap pagi 2 pagi. 2 pagi itu bukan 5 jam, 5 menit udah bagus. Bangun bahasa Arab 2 menit, lalu baca firman, baca jurnal, berangkat sekolah. 2 pagi, ya. Oke, 2025 adik-adik teens ikut ya, siap ya. Akan menjadi tahun terbaik buat adik-adik teens. Teman-teman yang lebih banyak, kerajaan lebih baik, keluarga lebih bahagia. Tuhan Yesus sayang adik-adik. Oke, mari kita makin berdiri. Khotbah saya sebenarnya ada 3 poin, cuman baru 1 poin ya nggak apa-apa lah. Kapan-kapan disambung lagi. Haleluya. Praise Jesus, mari kita berdoa. Syikira labahaneket. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kebesaranmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, berpadan. Sama-sama katakan, Yesus kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan sama-sama ya. Kaulah segalanya, kaulah segalanya dalam hidupku. Yesus. Itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu,
Mari kita berdoa. Saya mau berdoa bagi setiap dari kita yang ada di bagian sebuah keluarga. Mungkin jadi anak, mungkin jadi ayah, mungkin jadi ibu, atau jadi anggota keluarga saja yang ikut dalam sebuah keluarga lain. Saya mau berdoa bagi kita semua. Bapa, hamba berdoa buat kami, agar kami mengenal dan mengalami indahnya ada Roh Kudus, ada Tuhan di keluarga kami. Jika kami yang pertama mengenal Tuhan dan Roh Kudus, pakai hidup kami Tuhan. Agar kami boleh bawa kebahagiaan buat keluarga kami. Jika kami anak-anak Tuhan, pakai hidup kami memberkati ayah ibu kami. Agar mereka juga boleh bahagia. Jemaat yang terkasih, adalah hak saudara memiliki rumah tangga bahagia karena telah dibayar Yesus di kayu salib. Tapi hak itu diperoleh dengan tindakan iman. Anak-anak, kasihlah orang tuamu. Doakan. Sering-sering peluk orang tua. Kalau marah sama orang tua jangan lama-lama. Gak harus orang tua minta maaf dulu. Anak-anak juga boleh minta maaf dulu. Kalau orang tua gak kuat, nanti mereka cerai, kamu sendiri yang rugi. Sayangi orang tuamu. Banyak-banyak peluk mereka. Orang tua banyak peluk anak kita. Bagi yang masih single, masih tinggal sama ayah ibu, mumpung saudara belum meninggalkan rumah, sayangi orang tuamu. Mumpung masih single, mumpung belum punya suami atau istri saat ini ya, kedepannya akan punya. Hargai waktu-waktu itu. Dan biar selama engkau bersama orang tuamu sebagai single, kau jadi berkat, bukan bikin susah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Perayaan keluarga Natal dan anak. Kami melihat pekerjaan Roh Kudus. Rumah tangga kami terus diperbaharui. Kami sadar tidak ada orang tua sempurna dan tidak ada anak sempurna. Tapi kami juga sadar bahwa Roh Kudus bisa memberikan kebahagiaan di dalam ketidaksempurnaan sebuah keluarga. Penghiburan dari Tuhan turun atas kita. Kekuatan dari Tuhan turun atas kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bisa berbahasa Romawi berdoa. Syikir ala bahana rekana mana bersyidiri bara-bara karama syikir. Oh la mana mana bara 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 syukala la bahana diri ke bara basundure bahana kira la bahana. Ora la bahana diri bekara la bara bara basyidi kira la bara 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 basyudura bara 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 basanta karama karama. Ora la bahana diri ke bara bara basikira la bahana diri bekara la bahana kira basyikir. Ora la bahandiri bahandiri bakara la bahandiri kira bahandi kira la bahandi sikira la bahanda kara bakasikira oma perina kana. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa buat adik-adik TIS. Mereka boleh sungguh-sungguh diberkati firman Tuhan, mengalami kebahagiaan sebagai remaja. Mereka boleh jadi anak-anak yang membawa sukacita bagi orang tua. Hamba berdoa bagi seluruh parents boleh punya waktu-waktu bahagia dengan anak dan sesama suami istri. Hamba berdoa bagi para single, mereka boleh memanfaatkan waktu-waktu akhir mereka dengan orang tua kandung mereka. Sementara ini yang terbaik. Sampai Tuhan bawa mereka keluar dari rumah dan bersatu dengan pasangan mereka. Di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kita yang percaya katakan amin.